Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi. Yang mana mencari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap kaum muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Hukumnya wajib. Wajib kita belajar ilmu syar'i. Kita wajib mempelajari agama kita, agama Islam. Sampai kapan kita belajar? Sampai akhir hayat. Terus kita belajar ilmu syar'i. Nah, karena kalau kita nggak belajar ilmu agama Islam, kalau kita nggak mengkaji agama kita sendiri, agama Islam, maka kita tidak akan tahu tentang agama kita sendiri. Kita nggak akan tahu kebenaran agama kita. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan, thalabul ilmi fardhu muslim. Mencari ilmu itu fardhu muslim. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslim. Baik laki atau perempuan, itu hukumnya wajib. Nah, maka secara umum mengkaji ilmu agama Islam hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ijaba kepada beliau. Nah, kita akan lanjut kajian kita, kajian adab dan akhlak Islami. Adab dan akhlak Islami. Nah, ini kitab yang membahas, buku yang membahas masalah adab-adab dan akhlak dalam Islam. Yang mana adab atau akhlak merupakan hal yang penting dalam agama kita, agama Islam. Nah, dan juga ini juga orang yang mengkaji adab atau akhlak, dia akan bisa menjadi hamba yang saleh. Hamba yang saleh itulah hamba yang memenuhi haknya Allah dan juga memenuhi haknya sesama manusia. Kalau hamba itu menjadi hamba yang saleh, maka dia akan mendapatkan doanya seluruh orang-orang yang beriman, mendapatkan doanya seluruh orang-orang muslim yang sholat ketika tasyahud membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam keselamatan, semoga salam atau keselamatan wa ala ibadillahi sholihin untuk hamba-hamba Allah yang saleh.
Kemudian ini doa kita ucapkan terus. Kita ucapkan juga orang mukmin ucapan saat salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam keselamatan alaina untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Maka beruntunglah orang-orang yang saleh. Dia akan mendapatkan terus doa. Doa ribuan jutaan umat muslim di dunia ini. Dapatkan doa terus. Nah, meskipun kita meninggal dunia, meskipun kita dah meninggal dunia, maka tetap mendapatkan doa terus. Betapa beruntungnya orang-orang yang menjadi orang saleh. Disebutkan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi salih fis sama'i wal ard. Jika kalian mengucapkan seperti itu, yaitu doa tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, maka doa itu akan tertuju pada setiap hamba yang saleh di langit dan juga hamba saleh yang berada di bumi ini. Nah, kemudian kata Imam Tirmidzi, man arada an yakhla bihada salam alladhi yusallimahu khalq fi shalah falyakun 'abdan salihan wa illa hurima hadzal fadl al-'azim. Barang siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang salat. Orang itu salat sehari semalam berapa kali? Yang wajib 5 kali. Nah, minimal ya. Belum lagi salat tatawwu, salat sunnah. Nah, maka banyak yang diucapkan salam tersebut. Tentang apa? Doa keselamatan. Barang siapa yang ingin meraih ucapan salam orang yang diucapkan ketika salat, setiap salat, maka jadilah hamba-hamba yang salih. Maka kita dituntut apa? Menjadi hamba yang salih. Karena orang tua itu hanya apa? Hanya menuntut anaknya menjadi salih, tapi tidak menuntut dirinya menjadi hamba yang salih. Dia mengharapkan nanti kalau anak itu salih, maka aku akan mendapatkan doa anak. Kan begitu? Cuma dua doa anak. Kalau yang 3 dapat 3 doa anak. Kalau itu salih, kalau nggak salih, lalu kenapa kok tidak menjadikan kita yang salih sehingga mendapatkan doanya orang-orang yang salat di dunia ini? Berapa banyak jumlahnya? Melebihi anak-anak kita kan? Jelas. Antum paling kalau punya anak isi 4 berapa Samsul? 20 gitu kan? 20 dibandingkan umat Islam ya lebih banyak umat Islam. Nah, ya. Maka jadilah hamba yang saleh. Wa illa hurima hadzal fadl al-'azim. Jika engkau enggak bisa menjadi hamba yang saleh, maka akan diharamkan mendapatkan keutamaan yang besar itu. Maka kita harus menjadi hamba yang saleh. Ya. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang saleh? Penuhi haknya Allah. Haknya Allah itu apa? Diibadahi, jangan disekutukan. Ini pembahasan apa? Kitab tauhid. Yang kedua, untuk menjadi hamba yang saleh bagaimana? Engkau harus berikan haknya sesama manusia. Ini apa bahasanya? Akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Maka tauhid, akhlak atau adab tidak bisa dipisahkan, jamaah semua. Nah, tauhid, akhlak nggak bisa dipisahkan. Itu berkaitan. Nah, kita kembali kepada buku kita ya. Adab-adab doa. Adab-adab doa. Doa termasuk adab kepada Allah. Berdoa termasuk adab ya kepada Allah. Dan berdoa pun harus beradab.
kita masuk kepada adab doa yang 10, yaitu mengulangi doa 3 kali. Artinya mengulangi doa 3 kali dalam satu waktu. Nah, mengulang-ulang doa ini merupakan merengek kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya contohnya apa? Saat adzan dan iqamah, antum angkat tangan doa. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Diulang-ulang doa itu sampai 3 kali. Itu merupakan adab dalam berdoa. Nah, begitu pula ketika antum minta surga juga ulang 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu surgamu ya Allah. Ucapkan 3 kali. Dalilnya adalah disebutkan di sini. Nah, Nabi apabila berdoa, maka beliau berdoa 3 kali. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1719. Dan juga lihat al-silsilah as-sahihah. Wa kana idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Dahulu beliau Nabi SAW itu apabila berdoa, maka beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta, maka beliau meminta 3 kali. Diulang-ulang doanya. Dan juga disebutkan di sisi lain rawi Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahal jannah salasa marrat. Barang siapa yang meminta kepada Allah surga salasa marrat, dia minta 3 kali dia ucapkan. Qalat al jannatu, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke surga. Lihat di sini ya, mengulang-ulang doa ya merupakan adab yang baik, bahkan termasuk sebab doa itu dikabulkan. Contohnya di sini tadi ya, Nabi katakan barang siapa yang meminta surga sebanyak 3 kali, surga akan berdoa lagi kepada Allah, Allahumma adkhilhu jannah, ya Allah masukkan dia ke surga. Wa man istajara minan nar salasa marrat. Barang siapa yang berdoa meminta perlindungan dari api neraka sebanyak 3 kali, qalatin nar, maka neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungilah dia dari neraka. Nah, ini doa apa diulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, ingat ini apa? Merupakan adab, bukan merupakan syarat harus diulang 3, tidak. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, laisa minasyuruti ad-du'a an yukarrira salasan. Bukan termasuk syarat doa itu mengulangi sebanyak 3 kali. Bal hadza minal adab, akan tapi ini merupakan apa? Adab. Laisa bisyurut, bukan syarat. Wa yajuzul insan an yad'uwa, maka boleh bagi manusia untuk berdoa kepada Allah marratan wahidatan, hanya diucapkan apa? Sekali saja. Nah, jadi adabnya berapa? 3 kali. Kalau mau sekali aja juga boleh, tapi yang afdal berapa? 3 kali. Nah, kemudian berikutnya di buku, menghadap kiblat, itu menghadap ke arah kiblat.
menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mendoakan keburukan terhadap kafir Quraisy. Ini hadis disebutkan Nabi menghadap ke arah kiblat dan mendoakan. Nah, maka adabnya berdoa itu menghadap ke arah kiblat. Dan ini merupakan anjuran dan juga sunnah, bukan sebuah keharusan atau kewajiban. Artinya doa menghadap ke arah mana aja boleh, tapi adabnya menghadap kemana? Kiblat. Dan itu bukan kewajiban menghadap ke arah kiblat. Dalil yang lain yang doa itu yang Nabi lakukan tidak menghadap ke arah kiblat, yaitu saat beliau doa di atas mimbar menjadi apa? Khatib. Kemana doanya? Menghadap ke arah mana? Membelakangi kiblat. Nah, tentu hal ini nggak ada masalah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub yaumal Jum'ah." Ketika Nabi sedang berkhutbah dari Jumat, idz qama rajulun, maka ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, halakal qura wa halakasya." Rasulullah, kuda-kuda dan kambing-kambing telah mati. Fad'ullaha al-yasqiyan. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Famadda yadayhi wa da'a. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Ini hadisnya rawahu Bukhari. Artinya Nabi di kesempatan dia menjadi khatib berdoa membelakangi arah kiblat. Nah, maka begitu juga saat kita safar itu kendaraan kemana? Kemana jalannya? Kemana-mana ya? Ada kadang ke arah kiblat, kadang ke selatan, kadang ke utara, kadang dia belok, ya kan? Maka di situ juga dianjurkan saat safar perbanyak doa, karena saat safar termasuk doa yang mustajab, dan itu menghadap ke arah kendaraan jalan. Nah, yang berikutnya kita bahas, ada berikutnya. Mencari waktu-waktu terkabulkannya doa. Mencari waktu-waktu terkabulkannya doa. Harus cari waktu-waktu terkabulkannya doa. Di antaranya berarti di antaranya itu masih banyak lain selain yang kita sebutkan. Di antaranya ketika sujud. Ketika sujud. Kemudian di antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, atau sempatkan doa walaupun sesaat di waktu-waktu mustajab. Walaupun sesaat. Jangan lewatkan waktu-waktu mustajab. Kemudian di akhir waktu pada sore hari Jumat pada akhir waktu jam berapa? Ba'da asar sampai tenggelam matahari, itu juga waktu mustajab. Kemudian pertengahan malam, ini waktu mustajab. Saat safar juga mustajab doa. Nah, kemudian apalagi mau tadi selain itu? Waktu-waktu terkabulkannya doa. Selain itu apa lagi?
Na'am sahih saat puasa. Siapa tanya saya jawab sudah. Nah, ya. Sahih saat puasa juga mustajab. Nah, poin ke-13 kita bahas. Kemudian ada berikutnya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini merupakan faktor terpenting terkabulkannya doa. Merupakan faktor terpenting terkabulkannya doa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yurudduhuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Rabb kalian yang maha suci lagi maha tinggi, maha pemalu dan maha mulia, dia malu kepada hambanya apabila hambanya itu mengangkat kedua tangannya. Artinya berdoa sambil angkat kedua tangan. Lalu dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong dan gagal. Artinya apa? Enggak Allah beri, Allah malu. Makanya ini hadis merupakan adab faktor terpenting terkabulkan doa, yaitu apa? Angkat tangan. Itu angkat tangan. Nah, kemudian apakah setiap doa itu harus angkat tangan? Tidak. Tapi adab yang baik itu apa? Angkat kedua tangan. Bahkan juga ada doa yang diharamkan untuk angkat tangan. Kapan? Saat sujud. Sujud itu juga apa? Disunahkan perbanyak doa juga untuk angkat tangan. Gak ada yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Doa masalah doa permohonan, kapan antum boleh angkat tangan. Nah, paham ya angkat tangan? Kaifiyahnya ulama berbeda pendapat, bisa dirapatkan saja dengan apa? Saja dengan bahunya, boleh juga apa? Direnggangkan. Labas. Al-amru fihi was. Ini perkaranya luas. Nah, tapi saat jadi khatib, nah dia bagaimana doanya? Dengan ngangkat satu jari saja. Ngangkat satu jari saja, itu yang sunnah. Kemudian perhatikan di buku. Sedangkan di dalam mengusap wajah dengan kedua tangan dalam kurut witir dan lainnya. Artinya hukum, ini membahas hukum. Nah, habis doa ngangkat apa? Ngusap wajahnya. Apa hukumnya? Nah, disebutkan di sini hadis-hadisnya sangat lemah. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah berkata tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Penulis kitab ini mengatakan hadisnya lemah. Kemudian membawakan perkataan ulama, yaitu siapa? Syekhul Islam. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah hadisnya. Hadisnya mana? Saya bacakan beberapa hadis ya. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kemudian Al-Bazar dalam Musnadnya, dan yang lainnya. Semuanya dari jalur Hammad bin Isa Al-Juhani. Haddatsana Hammad bin Isa Al-Juhani an Handalah bin Abi Sufyan Al-Jumahi. Hammad bin Isa Al-Juhani menuturkan kepadaku,
dari Hanzalah bin Abi Sufyan al-Jumahi, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, artinya Umar berkata, Umar berkata, kana Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fi du'a, Nabi itu jika mengangkat kedua tangannya saat berdoa, lam yahuttahuma hatta yamassa bihima wajah. Nabi itu ketika berdoa angkat tangan tidaklah menurunkan tangannya, melainkan Nabi itu mengusapkan kedua telapak tangannya kemana? Ke wajahnya dahulu. Ini sanad hadisnya lemah. Terdapat perawi Hamad bin Isa al-Juhani. Kata Imam Tirmidzi, ya hadisnya sedikit. Kata Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama ahli hadis, mengomentari Hamad bin Isa al-Juhani, orangnya dhaiful hadis. Al-Hakim juga mengatakan, ya hadis-hadis riwayat palsu dari Ibnu Juraid dan Ja'far As-Sadiq. Kata Ibnu Hajar, dhaif. Al-Bazar mengatakan layyinul hadis. Juga layyin itu masuk apa? Kategori hadis yang lemah. Abu Dawud As-Sijistani mengatakan dhaif. Ia meriwayatkan hadis mungkar. Hamad al-Juhani masuk orang yang sering bawa hadis mungkar. Ibnu Ma'in mengatakan seorang syekh yang shalih. Nah, maka dari keterangan di atas, perawi ini lemah, sehingga jalur sanadnya juga lemah. Nah, hadis yang kedua, hadisnya banyak sekali ya tentang perkara ini. Hadis yang kedua dari Ibnu Majah dan Musnadnya, dari Abu Quraib bin Muhammad bin As-Sabah, menuturkan kepada mereka berdua berkata, Al-Id bin Habib menuturkan kepadaku dari Sari bin Hasan Al-Ansari, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza ja'atallaha fad'u bi batini kaffai. Jika engkau berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan telapak tanganmu. Berdoalah dengan apa? Telapak tanganmu, telapak tangan. Nah, wala tad'u bi dhuhurihima, dan janganlah berdoa dengan apa? Punggung telapak tanganmu. Ada doa begini? Pernah lihat enggak? Ada kadang orang bolak-balik ya doanya. Tapi suruh doa begini. Fa idza faragta famsah bihima wajhah. Jika selesai, usap wajah. Nah, berkata Al-Baihaqi, hadisnya dhaif. Nah, Ahmad bin Hanbal mengatakan laisa bisya. Ibnu Hajar mengatakan matrukul hadis. Az-Zahabi mengatakan jamaah telah mendhaifkannya. Maka ini juga hadisnya lemah. Nah, ini banyak hadisnya tentang perkara ini. Nah, kemudian bagaimana sikap para ulama sekarang? Karena hadisnya banyak, saya nggak sempat bacakan semua hadis karena waktu yang mau isya. Tapi kita sikap, lihat, bacakan dulu sikapnya para ulama tentang perkara ini. Nah, biar antum tahu sebagai wawasan saja. Yang antum tahu hadisnya apa tadi? Lemah, sudah. Riwayatnya banyak sekali. Sebagian mengatakan hadis yang banyak dhaif itu bisa naik menjadi apa? Hasan li ghairihi, bisa. Nah, makanya kalau antum mendapati ada ulama yang mengatakan boleh ngusap wajah, ya antum harus legowo, bahasanya, harus lapang dada. Nah, harus lapang dada. Yang pertama kita bacakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, la ya'rifu hada annahu kana yamsah wajhah ba'da du'a illa an hasan. Aku tidak mengetahui hadis
yang sahih tentang amalan ini, mengusap wajah, nggak ada hadis yang sahih. Hanya Al Hasan yang mengusap wajah setelah sholat. Kemudian Syaikhul Islam juga mengatakan wa amma adapun rafa' mengangkat tangan saat berdoa itu Nabi lakukan. Angkat tangan doa itu Nabi lakukan. Faqad jaa fihi haditsun katsirah. Hadisnya banyak sekali. Kemudian sahih hadisnya. Wa amma mashuhu wajha bi yadayhi falaysa anhu fihi illa hadits aw haditsan la yaqum bihi ma hujjah. Adapun mengusap wajah, kata Syaikhul Islam Taimiyah, tidak ada yang menerangkan hal ini kecuali satu atau dua hadis yang tidak bisa dijadikan hujah. Nah, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau ditanya, "Ma hukmu mashah wajhah biyadain ba'da du'a?" Apa hukum mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa? Wa khususah ba'da du'a al-qunut ba'da nawafil. Khususnya setelah doa qunut atau doa setelah salat sunnah. Beliau menjawab, hukmuhu annahu mustahab. Kata Syekh bin Baz, hukumnya itu mustahab. Apa mustahab? Sunnah. Mustahab itu sunnah. Dilakukan mustahab. Nah, ini apa kata Syekh bin Baz. Kemudian di lain waktu saya ditanya lagi Syekh bin Baz, "Sami itu anal mas wal wajhi ba'da du'a bid'ah. Wa an taqbil al-Qur'an Karim bidu'a." Nah, aku pernah mendengar ada seorang yang mengatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa termasuk bid'ah. Ya, maka bagi kami penjelasan tentang masalah ini. Saya jawab, Syekh bin Baz, masul wajhi ba'da du'a laisa bid'ah. Mengusap wajah setelah doa bukanlah bid'ah. Ya, mengusap wajah setelah salat juga bukan bid'ah. Walakin tarakau afdal, meninggalkannya lebih baik. Kenapa? Li hadits dhaifah, karena hadisnya adalah lemah. Nah, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, "Ma hukmul mash wajhah bi yadain ba'da du'a?" Apa hukum mengusap wajah dengan kedua tangan setelah salat? Ini berkaitan ya. Nah, yara ba'du al-ilmi annahu minal sunnah wa yara Syaikhul Islam annahu bid'ah. Ahli ilmu mengatakan hukumnya sunnah, sebagiannya Syaikhul Islam mengatakan adalah bid'ah. Nah, jadi di sini apa ilah khilafnya para al-ulama. Yang jelas, yang kuat adalah pendapat yang hadisnya adalah lemah. Setiap hadis lemah tidak bisa dijadikan hujah, nggak bisa. Dan pendapat ulama bisa kita terima, bisa kita tolak. Yang kita terima bagaimana? Yang sesuai dengan hadis. Hadis sahih kita terima. Tapi fatwa ulama yang isi hadis kita tidak menerimanya. Itulah namanya apa? Kita bukan fanatik buta. Paham di sini? Cukup insyaallah ya. Doa penutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.